Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Mendekati bulan Ramadan, karena ini udah awal Sya'ban, kalau nggak salah tanggal 1 atau tanggal 2 Sya'ban ini, karena masih baru-baru di bulan Sya'ban. Pastinya pesantren itu biasanya akan mengadakan yang namanya liburan. Ya enggak. Jadi kalau udah mendekati Ramadan itu biasanya kalau santri-santri yang ada di pondok itu kan ngerasanya kayak aroma-aroma liburan nih kayaknya ya. Dan nggak sedikit santri-santri yang kalau udah kalau pesantren-pesantren yang memasuki bulan Ramadan itu ada sebagian yang santrinya itu memang diperbolehkan untuk pulang. Ada juga santrinya itu memang tidak diperbolehkan untuk pulang, tapi harus ikut yang namanya ngaji kilatan. Biasanya bulan Ramadan untuk beberapa santri, untuk beberapa pesantren, khususnya santri-santri atau pesantren-pesantren tradisional lah, seperti pesantren-pesantrennya NU ya kan, seperti pesantren-pesantren yang biasa ngaji kitab, dan sebagaimana asiknya kita mondok di pesantren tradisional itu kan. Ini salah satu tokoh ikoniknya, ini saya sedang pakai baju Gus Dur nih, yang mana tulisannya itu sampaikanlah kebenaran walaupun itu lucu ya kan. Jadi kebenaran itu nggak mesti pahit-pahit banget, tapi bisa juga disikapi dengan lucu. Oke, langsung saja. Biasanya pesantren itu kan suka mengadakan kegiatan ngaji-ngaji kilatan gitu kan ya. Terus santri-santri juga biasanya kadang mereka, kalau waktu dulu aku sendiri itu mondok dan itu udah mendekati masa liburan nih. Biasanya aku ngobrol sama teman-teman, ini lu abis ini mau ngaji kemana nih? Atau lu mau ngaji kilatan di mana nih, atau nyari sanad di mana, ngalap berkah di mana kan gitu. Nah itu biasanya teman-teman aku itu semua ada yang sampai ke mana, ada ikut ngaji kilatan di Banten, itu ada yang ngaji kilatan di Sukabumi. Kalau untuk di sekitaran Bogor ya, ada yang ikut ngaji kilatan di kalau Jakarta mungkin jarang ya, Cianjur. Nah itu ada juga yang ngaji kilatan di situ. Terus sampai ke mana, Cirebon, Jawa Tengah, Brebes dan sebagainya. Nah itu mereka semua pada nyebar tuh ngaji kilatan tuh. Kalau semisal udah masuk bulan Ramadan terus nggak ada ngaji, waktu pesantren itu libur, pesantrennya juga nggak ngadain ngaji kilatan, ya biasanya mereka mencar tuh ke daerah-daerah situ, nyari pesantren, ngalap berkah dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang sampai ke Pekalongan juga buat ikut ngaji kilatannya Habib Lutfi. Sampai segitunya santri-santri itu sebegitu antusiasnya untuk yang namanya ngaji kilatan. Nah, untuk di video kali ini saya atau gua pengen membahas mengenai kitab-kitab rekomendasi untuk ngaji kilatan. Nah, biasanya kan mungkin teman-teman di sini kadang agak, namanya juga santri ya, namanya juga manusia ya. Kita kan juga kadang suka ada bosennya gitu kalau kita pengen ngaji kilatan ke pesantren ngaji kilatannya apa? Ngaji kilatan kitab ini ya, kitab ini lagi gitu ya. Emang sih sebenarnya itu nggak boleh, cuman yang namanya kita manusia, apalagi santri kan pasti suka ada yang gue sebenarnya untuk di tahun ini ngincarnya pengen kitab ini loh gitu ya. Bukan berarti meremehkan kitab, tapi ini ada prioritas-prioritas yang mungkin di tahun-tahun kemarin itu dia nggak ngaji kitabnya, tapi sama dia itu pengen diaji kitabnya untuk di bulan Ramadan ini. Ya mungkin ada sebagian santri yang ya sebelumnya udah pernah ngaji di sana, masa ngaji di sana lagi ya kan. Terus atau enggak kayak, wah ini kitab ini sebenarnya dikaji di pesantrennya. Jadi kalau ngaji kitab pasaran di luar dengan kitab yang sama kayaknya agak bosen juga dan lain sebagainya. Nah, kebingungan santri, kebingungan para kepala pondok itu kan biasanya berputar di seputar itu aja. Dan mungkin di video yang saya buat kali ini itu bisa memberikan solusi untuk teman-teman semua, atau untuk para kiai-kiai semua, atau para gus-gus semua, atau para ustadz. Siapa tahu dari yang nonton video ini kayak mikir, aduh ini untuk ngaji santri ini bulan Ramadan ngaji kilatan itu kitabnya apa ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas itu 5 rekomendasi kitab, atau bukan 5 aja, soalnya ini saya udah nyiapin buku kitabnya banyak, atau gini aja, rekomendasi kitab-kitab yang biasa dipakai untuk ngaji kilatan. Dan ini disponsori oleh Pondok Pesantren Petuk, karena teman saya ini tanggal 24 malam ini nih itu dia pengen haflah
Jadi video ini persembahan untuk pondok pesantrenku tercinta, yaitu Pondok Pesantren Petung. Oke, langsung saja. Pertama, yang namanya ngaji kilatan itu biasanya santrinya itu nggak terpaut umur. Jadi santrinya itu ada beberapa santri yang memang si santrinya ini mungkin masih melanjutkan studinya di pondok. Ada juga yang beberapa santri itu ketika dia pengen ikut ngaji kilatan, mereka itu memang ya udah, ini untuk terakhir kalinya nih, ini tahun terakhir gua bisa ngaji kilatan, gua pengennya ngaji kilatan di sini. Habis ini gua mau berhenti mondok. Habis ini gua mukim di rumah, entah itu nyari kerja, nyari istri dan lain sebagainya. Nah, biasanya kitab-kitab kilatan itu nggak terlepas dari kitab fikih, kitab tafsir, kitab tasawuf, kitab akhlak, atau kitab cerita dan lain sebagainya. Nah, rekomendasi yang pertama yang akan saya berikan adalah kitab-kitab di sini yang cocok untuk santri-santri senior gitu kan. Dan kitab ini ada beberapa kitab. Nah, kitab ini adalah kitab yang membahas seputar kehidupan mahligai rumah tangga. Ya kan, jadi nggak sedikit tuh teman-teman santri di sini yang mungkin habis ngaji pasaran, dia nggak sempat mondok lagi, akhirnya mereka pengen melepas masa bujangnya gitu kan. Nah, ini kitab-kitab ini cocok untuk teman-teman kaji atau untuk dibuka ngaji kilatannya oleh para pimpinan-pimpinan pondok atau kepala pondok gitu kan. Lurah pondok pengen ngaji kilatan dengan kitab-kitab ini bisa banget. Yang pertama di sini ada kitab Adabul Muasyarah. Nah, kitab Adabul Muasyarah di sini adalah kitab tukilan yang dikarang oleh Abah Yasin, dan ini berisi seputar hak-hak apa saja sih yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya atau si istri terhadap suaminya dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman di pondok itu rasanya lebih familiar sama kitab Uqudul Jen ya. Nah, kalau di sini di Petuk ini kita ada kitab Adabul Muasyarah. Di sini baina zaujaini li tahsili sa'adati zaujiyati al-haqiqiyah. Wah, mantap banget. Ini kitab Adabul Muasyarah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat di antara pasangan suami istri li tahsili sa'adah, untuk menghasilkan kebahagiaan persuami istrian yang hakiki. Oke. Ini kitab yang pertama, teman-teman bisa langsung kontak adminnya. Nanti saya sertakan nomornya. Terus ini yang kedua, di sini sama aja, Nisa'u Ahlul Jannah. Tadi kan itu kitab yang membahas tentang masalah pernikahan ya. Kalau ini membahas mengenai cerita-cerita itu ya. Jadi di kitab Nisa'u Ahlul Jannah di sini teman-teman akan membaca banyak cerita mengenai perempuan-perempuan atau standarisasi, klasifikasi, syarat-syarat kalau memang teman-teman di sini khususnya yang perempuan ya, itu pengen menjadi wanita-wanita penghuni surga gitu. Ya, jangan terlalu serius lah, maksudnya hidup mondok ya jangan terlalu serius. Kali-kali kita ngedenger atau kita ngebaca kitab-kitab yang isinya cerita-cerita itu kan. Karena kalau kata salah satu ulama itu, al-hikayatu junudun min junudillah. Cerita itu adalah tentara daripada tentara-tentaranya Gusti Allah. Gitu. Makanya kalau kita ngasih ceramah atau apa dengan modelan gaya bahasa cerita, itu biasanya pendengarnya itu lebih antusias. Yang selanjutnya, yang ketiga, nah ini Uqudul Jen. Kalau teman-teman di sini pastinya lebih familiar dengan yang namanya Uqudul Jen ya. Ini saya rekomendasikan kepada pimpinan-pimpinan pondok, pada gawagis, pada lurah pondok, dan lain sebagainya yang akan menyelenggarakan kegiatan ngaji kilatan untuk mengadakan ngaji kilatan Uqudul Jen gitu kan. Kalau untuk kitab-kitab yang serupa seperti Qurratul Uyun, Fathul Hijar, terus dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dijadikan ngaji privat saja. Tapi kalau untuk Uqudul Jen di sini bisa, kalau kita nyebutnya apa ya, ngaji abrugan kali, ngaji bandongan gitu. Jadi semua santri pada kumpul gitu, nggak memandang kelasnya dan lain sebagainya, kiai ngebaca kitabnya. Nah, ini kitab Uqudul Jen itu cocok banget dikaji buat pesantren-pesantren yang sekiranya akan mengadakan ngaji kilatan gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ngaji kilat, rekomendasi kitab yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan rumah tangga, karena santri-santri itu nggak sedikit yang setelah bulan Ramadan dia nganggapnya ini adalah bulan Ramadan terakhir di masa bujangnya gitu. Akhirnya selesai bulan Ramadan dia menikah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih ya?
Nah, kalau teman-teman di sini suka sama yang namanya cerita-cerita, ini bisa saya rekomendasikan kitab petuk juga yang lain, yaitu ada Al-Mughayabat fil Jawah wal Masjidil Haram wal Masjid Nabawi. Nah, jadi ini kitab menarik. Kenapa kitab ini disebut menarik? Karena ini adalah kitab yang berisikan tentang pengalaman spiritual pribadi Abah Yasin ketika beliau sedang sedang melakukan kegiatan ziarah ke beberapa para waliullah yang ada di Jawa, terus ada juga di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ini kalau Anda baca ceritanya yang ada di dalam kitab ini, mungkin Anda percaya tidak percaya, tapi ya mau gimana lagi, nih buktinya ada gitu. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang suka sama yang namanya kitab yang berisikan cerita-cerita, boleh dikaji. Terus oke, yang ini tafsir ya. Selain kitab-kitab cerita, kitab-kitab yang biasa dikaji di pondok, khususnya yang kilatan ya, karena kilatan itu kan ngajinya ngaji cepet maksudnya, bukan ngaji yang memang benar-benar butuh kajian lebih lanjut kayak ngaji ngaji kitab Alfiyah, ngaji kitab Kawakib, itu kan memang untuk memahaminya butuh waktu yang lama nih. Nah, kalau untuk kitab-kitab pasaran, saya rekomendasikan untuk teman-teman, selain kalau memang suka sama yang namanya tadi disebutkan kitab-kitab tentang perjalanan mahligai rumah tangga, terus kitab-kitab yang membahas tentang cerita-cerita. Nah, di sini teman-teman kalau memang tertarik bisa untuk mengkaji, atau pimpinan-pimpinan pondok di sini bisa untuk membuat kajian, membuat ngaji kilatan seputar kitab tafsir. Karena yang saya lihat ini kayaknya agak jarang juga nih pesantren-pesantren yang biasanya membuka ngaji kilatan yang mana isi materinya itu adalah kitab tafsir. Nah, kalau untuk ngebahas kitab tafsir biasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas kitab hadis nih. Oke, jadi di sini saya ada kitab hadis. Nah, ini teman-teman udah lazim lah namanya kitab Mukhtarul Hadis. Nah, kalau kitab Mukhtarul Hadis di sini itu berisikan hadis, cuman disusunnya sesuai dengan susunan abjad hijaiyah gitu, dari Hamzah sampai Ya. Di sini hadisnya diurutkan seperti itu. Ini kitab hadis nggak terlalu tebal, nggak kayak Sahih Muslim, nggak kayak Riyadhus Shalihin, nggak kayak Bulughul Maram. Di sini kitabnya juga mudah dibaca, gampang banget, nggak terlalu sulit untuk dipahami, dan yang pasti dalam jangka waktu 25 hari bulan Ramadan, kalau memang teman-teman itu pengen mengadakan ngaji kilatan dengan menggunakan kitab Mukhtarul Hadis, ini insya Allah dengan waktu yang cepat seperti itu hatam. Apalagi kalau memang teman-temannya ini bacanya cepet ya. Kalau bacanya cepat itu, wah, ini juga 10 hari pertama itu udah hatam. Cocok untuk pendamping daripada kitab tafsir dan juga kitab cerita-cerita tentang hikayat. Nah, ini kitab Mukhtarul Hadis ini bisa dibilang sebagai sebagai penengah lah. Karena jarang-jarang pesantren ngaji kilatannya ngaji kitab hadis kayak gitu. Nah, terakhir ini adalah rekomendasi kalau memang teman-teman di sini memang ada beberapa pesantren baru, mungkin ada beberapa pesantren baru yang mereka itu pengen ngadain ngaji kilatan, tapi kitabnya itu jangan yang tebal-tebal deh, jangan yang terlalu sulit dipahami deh. Nah, ini ada 2 rekomendasi kitab. Yang pertama kitab fikih, yang kedua kitab tasawuf. Di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah Ayyuhal Walad, dan ini pernah saya bikin review kitabnya. Dan yang kedua di sini ada kitab Safinatus Shalat. Ini untuk kedua buku ini, untuk kedua kitab ini semua bukunya itu nggak lebih dari 30 halaman, dan ini tipis, mudah dipahami, jadi cocok buat sekiranya ada beberapa pesantren baru, mungkin pesantren baru yang baru berdirinya itu 3 tahunan atau 2 tahunan, terus pengen ngadain ngaji kilatan buat santri-santrinya. Jadi santri-santrinya itu nggak dikasih jatah waktu pulang gitu untuk 10 hari pertama atau sampai 15 hari pertama di bulan Ramadan, itu santri-santrinya tidak diperbolehkan untuk pulang nih. Nah, pengen diisi ngaji kilatan tapi bingung, ini ngaji kilatan kitab apa ya yang gampang dipahami. Nah, ini saya rekomendasikan ada 2 kitab. Yang pertama ada kitab Ayyuhal Walad, dan yang kedua ada kitab Safinatus Shalat. Kalau yang ini kitabnya untuk membahas fikihnya, kalau ini kitabnya untuk membahas tasawufnya. Jadi kalau kata Imam Malik itu, orang yang berpegang fikih tapi tidak bertasawuf itu disebutnya
orang fasik. Tapi kalau ada orang yang megang tasawuf doang tanpa memegang fikih, itu nanti disebutnya orang zindik kayak gitu. Nah, kita menghindari perkataan-perkataan seperti itu. Oke, mungkin itu ada beberapa kitab-kitab yang memang saya rekomendasikan untuk teman-teman kaji, untuk beberapa pesantren-pesantren yang ada di Jabodetabek khususnya ya. Apabila mereka pengen mengadakan ngaji kilatan, bisa dengan menggunakan kitab-kitab yang sudah saya rekomendasikan. Pokoknya saya ucapkan selamat datang di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ighfir lana dzunubana wa balighna Ramadana. Saya Sutradara Galau, salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.